Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Terima kasih. Pagi ini kita kuliah perdana dengan mata kuliah Wawasan Kemaritiman. Mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah universitas, ya. Jadi mata kuliah itu ada mata kuliah universitas, ada mata kuliah tingkat fakultas, dan ada mata kuliah jurusan. Mata kuliah Wawasan Kemaritiman ini mata kuliah universitas. Hampir di semua jurusan ada wawasan kemaritiman. Di ilmu apapun ada wawasan kemaritiman. Apalagi Universitas Halu Oleo yang identik visi misinya terkait dengan kemaritiman dan pedesaan. Nah, di antropologi, kita sendiri memiliki visi yang fokus di pengembangan masyarakat pesisir dan masyarakat pedesaan. Jadi wawasan kemaritiman ini menjadi penting untuk disampaikan. Sebelum banyak bicara tentang mata kuliah ini, perlu kiranya kita atur sampai kemudian ada kuliah tatap muka. Perlu kita atur, misalkan etika-etika kuliah daring yang harus kita sepakati. Kalau dulu Pak Jalil minta tolong ketua tingkat untuk membantu jadi co-host. Berhubung ini fasilitasnya hanya basic, meskipun saya langganan 3 bulan, nanti diperpanjang lagi, ini tidak bisa dijadikan orang lain co-host. Ya. Apakah komputer saya atau sistemnya memang menghendaki tidak boleh co-host. Jadi saya kendalikan, nanti tolong yang bicara berisik, bisa jadi saya keluarkan, ya, begitu. Bisa jadi keluarkan. Absensinya lewat manual, ya. Absensinya manual saja, karena kalau pakai Google Form, ini saya bekerja 2 kali. Jadi saya di akhir penilaian harus input report, ya. Report itu. Untuk saya report, jadi saya pakai absen manual, nanti saya panggil satu-satu sebelum di akhir perkuliahan. Kembali ke kontrak belajar. Kayak gini, Julianto ini kan berisik, gitu. Jadi yang ngomong itu tampil di layar utama. Ya, Julianto, mau saya buang ini, mau saya remove ini. Ya, kalau yang bicara nanti biar masuk lagi, ya. Halo Julianto. Baik, ya. 1, etika kuliah daring, semua harus mengaktifkan videonya. Nah, mulai sekarang saya minta diaktifkan videonya. Biar imbang. Jadi saya juga fokus, teman-teman juga fokus. Tidak boleh nyambi, ya. Nyambi itu tidak boleh sambil masak, sambil minum, sambil makan. Kemarin Pak Kajur cerita, kuliah di saya ada sambil makan, tidak bisa. Jadi di daring itu juga berlaku etika-etika. Oke, siapa ini? Selfie. Saya lihat, tolong semua diaktifkan, ya. Diaktifkan semua. Diaktifkan semua. Videonya diaktifkan. Kiki. Oke. La Itrali. La Itrali. Hadir, Pak. Mana videonya? Mana wajahnya? La Itrali. Kalau ditampilkan videonya saya keluarkan loh, ya. Keras ini Pak Jalil. Mana mukanya? Masih tidur?
La Itrali. Hadir, Pak. Mana mukanya? Diaktifkan videonya. Laudi Irfan. Kayaknya jaringan itu, Pak. Oh, jaringan. Iya. Biasa dia suka nggak bisa kasih lihat kameranya begitu, Pak. Jaringan. Begitu ya. Iya. Yang namanya daring dalam jaringan, maka harus sedapat mungkin tidak ada alasan. Ya, daring itu harus mendekati sumber, mendekati jaringan. Ini sudah ada yang menulis skripsi tentang tantangan kuliah online. Ya. Tantangan kuliah online, ini mahasiswa pada lari ke kota, lari ke bukit, lari ke tempat-tempat yang kira-kira banyak sinyal. Ini sudah ditulis oleh WOD Aryani Hasim. Ya. Bicara daring itu tidak ada alasan, tidak ada jaringan. Jadi harus menyesuaikan teman-teman untuk cari tempat atau ruang yang kira-kira akses jaringannya kuat. Kecuali listrik mati, kecuali kendala yang lain. Baik ya. Jadi aturan mainnya, saya catat di sini. Aturan mainnya, semua peserta mengaktifkan video. Sudah dapat kuota Kemdikbud belum ya? Saya hanya nanya loh ya. Belum, Pak. Sudah Belum, Pak. Baru semester 3 mungkin ya. Milik teman-teman ini belum. Semoga semester depan sudah dapat. Kalau memang masih daring. Yang kedua, pasti ya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh sambil jalan-jalan begitu ya. Kita ini fokus ya, etika daring itu. Tidak boleh pakai kaos. Tidak boleh pakai kaos yang tidak berkerah gitu. Jadi hormati forum ini, hormati diri Anda sendiri. Kalau kita bisa dandan yang rapi, maka lawan jenis pun akan menyukai dengan sikap kita. Ya, jadi tidak boleh pakai kaos. Boleh kaos dengan berkerah. Aturan berikutnya, ya saya berusaha bisa tepat waktu 7.30. Kalaupun toleransi 7.45 ya, misalkan kita masih daring ya. Toleransi 15 menit dari jadwal. Toleransi 15 menit dari jadwal. Jadi 7.45 kita kasih toleransi. Meskipun yang bersangkutan masuk ya, nanti kita kasih kode sendiri. Apalagi ini? Boleh meninggalkan ruang virtual ini untuk izin ke kamar mandi. Meskipun kamar mandi jelas ya berapa menit ya. Kalau izinnya lama ternyata sarapan atau ngopi di luar ya. Kan bisa ada batasnya itu. Ketika tulis ya, izin atau menuliskan izin ketika meninggalkan virtual, meninggalkan ruang Zoom. Jadi kalau mau ke toilet boleh, tapi dicatat di kolom chat. Oke, saya kira ini yang penting. Jadi semoga kita bisa isi koma, mumpung masih baru, bisa belajar banyak, dan tentu di antara yang lain adalah Anda termasuk orang yang beruntung, Bapak Ibu kita masih kuat, masih sehat untuk menguliahkan teman-teman. Yang beasiswa, jangan merasa itu tidak membayar, jadi negara yang bayar,
karena Anda dianggap hak atau berhak untuk mendapatkan KIP, mendapatkan bidik misi, dan sejenisnya. Ya. Nanti ada beasiswa prestasi, beasiswa Pemda, biasanya teman-teman lebih aktif kalau bisa aktif di komunitas, di daerah masing-masing. Ya. Hampir semua ada. Pak Jalil dari Jawa, jadi juga aktif di komunitas Jawa. Baik, saya kira itu untuk daring. Sebelum saya menginjak ke agenda berikutnya, perkenalan, terus nanti kita sampaikan RPS atau silabus, ya. RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi teman-teman harus tahu, termasuk Bapak Ibu dosen harus diingatkan, bisa minta RPS-nya Pak, atau silabus rangkaian perkuliahan pertemuan 1 sampai 16. Itu perlu biar setiap pertemuan teman-teman ada bahan, ada bacaan, ya. Meskipun di dalam bahasa santri itu tidak ada belajar itu sendiri. Jadi belajar itu harus butuh guru, wa irsyad ustadin, harus ada guru, ya. Harus ada guru. Google hanya sebatas pengetahuan, tapi barokah dan sejenisnya itu tidak ada. Maka diperlukan seorang guru. Wa irsyad ustadin, itu penting, ya. Boleh belajar apapun, tetapi diperlukan izin dari seorang guru, belajar sama guru langsung jauh lebih baik, karena itu dibutuhkan interaksi, dibutuhkan doa dari kolega-kolega dari guru. Baik, sebelum bicara soal RPS atau silabus, mungkin saya perkenalkan saya dulu, baru nanti teman-teman secara singkat, secara cepat, ya. Saya diberikan nama oleh orang tua Abdul Jalil. Saya dari Demak, terus di Kendari, di Sulawesi Tenggara sejak tahun 2015 awal. Jadi baru 6 tahun Pak Jalil di Kendari. Anak 3, istri 1, istri di Jogja, dia juga dosen di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ini berat bagi saya, jadi sudah terlanjur memilih hidup begini, jadi terkadang tanpa sadar WA teman-teman malam-malam jangan dibalas, ya. Jadi kondisi sadar, malam-malam tidak perlu direspon, ya. Pura-pura nggak usah dibaca begitu. Itu jauh lebih aman. Siapapun, tidak hanya Pak Jalil, teman-teman kita yang lawan jenis, ya, WA jam-jam berapa tidak perlu direspon. Baru pagi harinya direspon. Bisa minta maaf semalam sudah tidur, minta maaf semalam HP off atau apa, terserah, ya. Tapi dijawab dengan baik, karena ini kita komunikasi dengan teman kita. Jadi saya di sini sebagai dosen PNS di antropologi. Ilmu saya S1 ini hukum perdata di UIN Sunan Kalijaga, S2-nya yang PNS ini antropologi, S2 lagi perbankan syariah. Jadi gelarnya SHI MA MEI, Master of Art Antropologi, itu yang PNS-nya. Kemudian kuliah lagi karena belum dapat pekerjaan, dulu itu cari beasiswa menjadi salah satu pekerjaan. Jadi selesai di UGM 2010 lagi masuk perbankan syariah di UIN Sunan Kalijaga, selesai 2012. Ya, alhamdulillah ada 2 gelar, tetapi masih hutang karena belum doktor. Pelan-pelan antropologi sudah banyak doktor, sudah hebat-hebat. Silakan teman-teman diskusi, manfaatkan para dosen-dosen yang sudah pulang, sudah selesai doktornya, ilmunya matang, itu beruntung, ya. Itu harus kita manfaatkan secara baik. Pak Dr. Sarlan, Bu Dr. Winesti ini baru pulang tahun kemarin, ya. Ini yang baru S3 ini Pak Daniel, Pak Laudi Aris, Bu Laksmi, Pak Iwan Rompo ini S3 tapi tidak selesai. Dia pilih di komisi KPU, ya, komisi KPU provinsi. Satu lagi Pak Zainal tapi tidak tahu, belum selesai. Dia tidak selesai S3-nya. Nah, kira-kira ada 4 yang baru studi. Selebihnya adalah doktor, dan yang master-master ini ada 6, ya. Bu Hartini,
Bu Asmarita, Bu Asnia, saya, Pak Raymond, 5 ya. Untuk yang lain itu non PNS ya, tapi bukan berarti merendahkan, tapi selalu hitung yang isi BKD itu. Ada Pak Dr. Beni Baskoro, ada Pak Kausar, ada Pak Ahmad Syukur, ada Pak Ahmad Keke, ada Pak Abdul Rahman, ya itu teman-teman, ada Pak Laude Darman, ada Pak Laude Hermin, itu juga dosen semua. Nanti hari Sabtu, ya hari Sabtu teman-teman bisa mencurahkan kegelisahan kepada ayah akademiknya. Ya. Jadi kami fasilitasi teman-teman untuk ketemu dosen PA, penasehat akademik. Penasehat akademik itu bapak di kampus, orang tua di kampus, terutama terkait dengan akademik. Bagaimana Anda ini konsultasi, bagaimana Anda mencurhatkan soal IPK tidak bagus-bagus misalkan, problem apapun ya, meskipun tidak semua dosen terbuka seperti saya. Saya kan sudah terlanjur begini, jadi hampir semua teman-teman saya panggil Mas Mbak itu. Tanya khairiyah itu saya tidak pernah panggil adik atau nama khairiyah, mesti Mbak ya. Itu menghormati. Tidak hanya teman-teman, anak saya panggil Mas, Mbak ya. Anak saya yang cowok saya panggil Mas, yang cewek saya panggil Mbak. Itu bentuk menghormati seseorang sebagai keturunan Adam. Jadi saya menghormati panggilan Mas dan Mbak itu. Kalau orang sini manggil Mas, untuk orang tua, kakek, keliru itu. Jadi tiru-tiru orang Jawa, yang jualan apa itu yang sudah sepuh, sudah tua, dipanggil Mas. Mas itu panggilan laki-laki yang masih muda. Kalau yang agak tua Pak D, Bude itu. Kalau Mas ya untuk ini seangkatan kakak kelas sedikit begitu. Ya kalau saya panggil Mas Mbak ini sekali lagi menghormati. Baik, ya hari Sabtu insya Allah sudah saya share ke grup dosen antropologi. Kenapa saya berani mengendalikan itu? Karena semua saya rangkul secara emosional. Jadi saya juga nyaman duduk bareng sama Pak Dr. Erens. Pak Dr. Erens sering cerita, tolong anak-anak yang mau tanda tangan, saya tunggu di Kopi Haji Anto. Ya, bayangkan, jadi tidak pernah ke kampus, tapi ngampusnya di Haji Anto. Ya sudah, teman-teman menyesuaikan. Apalagi ini mahasiswa. Diberikan ruang untuk merdeka berinovasi. Maunya seperti dulu ya, selalu dosen yang aktif, mahasiswa pasif tidak. Sekarang tidak. Sekarang pembelajaran berpusat pada keaktifan mahasiswa. Istilahnya kalau dulu itu, sekarang itu student learning center, pusat pembelajaran pada siswa. Atau kalau dalam bahasa SMA itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi yang aktif adalah mahasiswa. Nanti mata kuliah saya kemas begitu. Ada 9 chapter, saya sudah ngobrol sama Wa'udin Nur Khairiyah. Karena ini berat, filenya berat, besar, jadi bisa catering atau anak buah yang diutus, bisa ketemu saya di jurusan ngopi bahan atau buku wajib yang sudah e-book. Ya, sebenarnya ada di internet, tapi kalau khawatir ngunduh apa-apa lama, bisa langsung ke jurusan, silakan di copy. Jadi ada 9 chapter, yang itu nanti setiap perkuliahan ada ruang 45 menit untuk bercerita, untuk menyampaikan, meskipun nanti paling setelah saya ini ada Pak Ahmad Keke atau Pak dosen satunya, kemungkinan akan presentasi ya, karena itu lebih enak mahasiswa yang aktif. Untuk semester Pramid ini akan saya kasih materi, nanti sisa 45 menit, misalkan jam 7 sampai 9 itu perkuliahan, saya ngasih materi. Selebihnya jam 9 sampai 45 menit adalah ruang di mana mahasiswa yang menyampaikan,
menjadi narasumber, ya, menjadi narasumber 45 menit dari 9 chapter itu. Tentu nanti silakan kita buat kelompok, misalkan di sini ada 35 dibagi 9, ada berapa itu? Ada 5 ya, 5 kali 9 kebanyakan. 4 3 6 ya. Iya, 4. Jadi satu kelompok ada 4 orang, ada 1 chapter. Silakan 4 orang ini membaca 1 chapter. Untuk setiap pertemuan di akhir dia bercerita. 4 orang ini dibagi, di situ ada berapa halaman dibagi, saling menambahkan. Bisa ditulis poin-poinnya, bisa bentuk PPT, PowerPoint, atau langsung bercerita seperti ini. Teman-teman sudah membuat rangkuman, kita tinggal mendengarkan. Itu di setiap perkuliahan, di akhir perkuliahan, saya sistem begitu. 1, biar kita ini membiasakan mendaras itu membaca. Nanti di mata kuliah itu ada menulis etnografi dan membaca etnografi, atau kajian etnografi dan menulis etnografi. Itu salah satu mata kuliah yang menjadi ikon di antropologi, menulis etnografi dan membaca etnografi. Membaca etnografi itu berarti sejarah tentang Buton, Muna, tentang Tolaki, ya, itu masuk di etnografi Sulawesi Tenggara. Etnografi Sulawesi Tenggara. Baik. Sampai mana tadi? Ya, itu ya. Sampai S2, terus saya di sini. Nah, di hari Sabtu itu teman-teman punya Bapak Asuh, silakan dimanfaatkan, dicurhatkan. Tentu tidak semua dosen seperti Pak Jalil ya. Kadang sampean WA tidak dijawab, ya sudah. Ya. Maunya itu kan setiap WA dijawab. Tapi tidak semua dosen nyaman ya. Tidak semua dosen juga nyaman dibuat grup. Nah, kalau saya welcome saja. Digabungkan di mata kuliah WA group juga tidak apa-apa. Sudah korban HP hilang, HP ngedrop, bukan ngedrop, mati tiba-tiba itu ya. Jadi ada 2 HP yang sudah hilang selama 4 bulan. Jadi ini baru lagi. Jadi intinya hari Sabtu insya Allah kita akan ketemu dengan Bapak Ibu kita. Sudah ada nanti saya share di grup angkatan 2021. Silakan teman-teman bisa saling mengingatkan, karena di grup dosen sudah saya sampaikan, Bapak Ibu dosen nanti ada ruang untuk bertemu dengan anak bimbingannya lewat virtual, yaitu hari Sabtu jam 13. Hari Sabtu paginya jam 9, teman-teman sharing dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Hari Jumat jam 14 sampai selesai, kita akan sharing terkait dengan administrasi, terkait dengan sistematika prosedur pelayanan di jurusan. Nanti bisa Pak Kajur dan Kepala Laboratorium itu Bu Asmarita. Nah, posisi Pak Jalil nanti bisa host, bisa menambahkan jika dirasa perlu untuk ditambahkan. Nah, itu informasi terkait dengan sosialisasi pembelajaran di maba atau penerimaan atau penyambutan maba di minggu ini, Jumat jam 14 dan Sabtu. Tanpa harus diatur, ya pakai baju yang formal lah. Kalau memang hitam putih menjadi sesuatu, ya pakai itu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Menyesuaikan. Jangan dibuat susah ya. Intinya kalau itu ditanyakan nanti ribet ya. Enggak usah. Kalau enggak punya putih ya pakai yang koko, yang rapi, yang sopan, itu saja. Oke, berikutnya soal pelayanan. Mengapa kita di Fakultas Ilmu Budaya sementara pelayanannya di FISIP? Karena ruang pembelajaran, ruang pelayanan ini sudah tidak muat ya, tidak cukup di Fakultas Ilmu Budaya. Maka sejak dulu secara keilmuan memang antropologi ini di bawah FISIP.
seperti antropologinya UI itu di FISIP, antropologinya USU di bawah FISIP, antropologinya UNAN Andalas itu juga di bawah FISIP. Antropologi yang di bawah FIB itu UGM. Ya. Pak Jalil S2-nya saja antropologi di UGM. Itu di bawah FIB. Itu berarti coraknya adalah antropologi sosial cenderung ke sejarah. Ya. Tapi kalau yang UI, yang di bawah FISIP itu antropologi politik, ya. Antropologi yang cenderung ke politik, sama-sama sosial. Jadi rumpun ilmunya ini macam-macam, ada antropologi sosial, ada antropologi budaya, ada antropologi saja. Ini di persoalan nama ini belum selesai ya, di nomenklatur itu. Nah, di kita namanya antropologi sosial di bawah Fakultas Ilmu Budaya. Hanya karena ruang di sana tidak cukup, maka pelayanan di FISIP. Nah, kasihan kalau teman-teman memang nggak ada motor. Nah, ini sudah mendorong agar dikumpulkan di sana, tetapi ada satu jurusan yang mengalah, yaitu sastra dan bahasa. Nanti, tidak tahu ini informasi sudah lama, kapan ditindaklanjuti belum ada informasi lagi. Jadi pelayanan semua perkuliahan kita antropologi berpusat di Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada ilmu sastra dan bahasa pindah ke gedungnya lama ini, gedung geografi, tapi sampai sekarang belum ada informasi lagi. Apalagi ini. Nah, di beberapa jam pembelajaran kita cenderung dikurangi karena tadi itu, karena ruang tidak cukup, mengasumsikan kuliahnya ada kuliah luring tatap muka, maka diatur dikurangi sekitar 15 sampai 30 menit. Ya. Misalkan mata kuliah 3 SKS mestinya 2,5 jam, tapi justru yang muncul adalah 2 jam 10 menit. 2 jam 10 menit. Oke, itu perkenalan saya. Jadi saya sangat respon dan tidak ada WA itu lama, pasti cepat saya respon. Mau ketua tingkat atau tidak, semua saya respon. Karena bagi saya, ya apa yang membedakan kita ini kan sama. Ya. Sama. Hanya teman-teman fungsinya atau kapasitasnya sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen. Ya. Saya pada saat yang lain sebagai kepala keluarga ketika di rumah ada istri, ada anak, sebagai ayah bagi anak-anaknya, sebagai suami bagi istri saya. Nah, fungsi-fungsi seperti itu akan kita punya selama kita berinteraksi berlingkungan dengan siapa yang kita hadapi. Ya, pada saat yang sama teman-teman sebagai kakak, pada saat yang lain teman-teman sebagai adik, pada saat yang sama sebagai kolega, teman kerja, dan seterusnya. Maka saya selalu panggil Mas dan Mbak adalah menghormati teman-teman sebagai sosok, sebagai manusia. Oke, perkenalan saya itu. Jadi S1 saya Hukum Perdata, S2 Antropologi, nah, PNS-nya Antropologi. MEI-nya Perbankan Syariah. Itu juga sama tadi, daripada cari pekerjaan bingung, akhirnya cari beasiswa. Dan ini saya sudah ngajar manajemen bisnis, jadi aneh kan? Jadi saya antropologi, tapi juga mengajar manajemen bisnis syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Oke, perkenalan saya itu. Saya sudah 5 tahun di sini. Silakan masing-masing bisa perkenalan secara singkat, nama, asal sekolah. Yang menarik sebenarnya ini adalah pilihan jurusan antropologi. Nanti ketemu Pak Sarlan akan dikocei itu ya. Jadi Pak Sarlan selalu mengocei ini. Jangan-jangan Anda ini milih antropologi karena korban. Korban tidak lolos seleksi bersama, seleksi nasional. Maka dijawab saja, iya Pak, saya memang tidak lolos seleksi bersama, seleksi nasional. Maka saya lolos di seleksi mandiri 1, apalagi seleksi mandiri 2. Nah, melihat dari itu silakan hari ini meskipun Anda berpikir lagi, semester 3 kan bisa integrasi, bisa mendaftar lagi Pak, monggo itu terserah ya. Itu sama dengan saya waktu di UIN Sunan Kalijaga. Saya tidak pernah bangga kuliah di agama, tetapi Tuhan tidak menghendaki S1 saya di umum. Jadi saya tuh suka fisika dulu.
Undip atau UNS ya. Saya milih fisika di Undip atau di Negeri Surakarta. Tapi nggak dikasih sama Tuhan. Ternyata dikasih saya antropologi ketika S2 di UGM, beasiswa. Ini sudah. Jadi terkadang usaha kita itu sudah maksimal, tetapi Tuhan berkehendak lain. Yang penting sudah usaha, gitu. Ya, yang penting sudah berusaha. Kalau sudah berusaha, hasilnya lain itu persoalan. Itu tidak masalah. Ibarat orang itu, ya sudah. Laki punya hak untuk mendeklarasikan cinta, sebaliknya perempuan punya hak untuk menolak. Itu masih zaman dulu ya. Sekarang kan enggak, perempuan yang mengejar laki-laki ya. Ya, perempuan yang mengatakan cinta sama laki-laki. Ya, kenapa ini literalis sibuk sekali ini? Dia cari jaringan itu, Pak. Gitu kah? Dia cari jaringan. Ya, saya matikan dulu. Karena berisik dia. Ya, sampai mana tadi? Oke. Silakan dipandu Mbak Ketua. Pak Jalil tak mengamati saja mana yang cantik dan mana yang tidak cantik. Ya, silakan perkenalan nama, asal sekolah, terus asal daerah. Silakan Mbak Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Nur Khairia. Saya lulusan dari SMA 1 Tiwara Tengah. Asal saya dari Muna Barat, Desa Sukadamai. Sekian dari saya. Saya overkan ke teman saya. Silakan. Ditunjuk Mbak, ditunjuk. Nanti yang ditunjuk juga melempar ke temennya. Silakan Nur Khairia lempar ke siapa? Harus cowok ya, cowok melempar ke cewek ya. Ini kan bisa secara psikologi dia milih siapa itu. Nah, silakan Nur Khairia ke cowok. Nanti cowok itu milih ke cewek ya. Saya serahkan ke teman saya yang bernama Julianto. Silakan Mas Julianto dipanggil sama Mbak Nur Khairia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Julianto Warahmatullahi wabarakatuh. dari Muna Barat. Saya tamatan SMA 1 Lawa. SMA 1 Lawa, yang satu Nur Khairia enggak ya? Beda kelas, beda sekolah ya? Ya Pak. Iya Pak, beda sekolah. Muna Barat sama-sama satu sekolah, satu ilmu antropologi. Jangan-jangan besok nikahnya juga bareng satu jodoh. Benar itu. Sekian tahun sudah ada itu tulang rusuk itu kata Nabi Adam kan Siti Hawa itu dalam hadis misoginis adalah judulnya itu ditanya di tulang rusuk kiri. Oke, silakan Julianto pilih temennya cewek. Selanjutnya saya serahkan kepada Ipin Sri Rahayu. Siapa? Oke, Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipin Sri Rahayu. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Barangka. Asal saya dari Muna Barat, Desa Lapolea. Sekian dari saya serahkan kepada Aldi Napitupulu. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya tamatan SMA Negeri 1 Brastagi. Asal saya dari Sumatera Utara. Wih, Sumatera Utara ya? Ini Iya Pak. saudara di sini? Ini ada abang Pak. Oh, sengaja ya pilih Halu Oleo ya? Tidak ke Sumatera ya? Di Sumatera ada USU. Iya. Universitas Sumatera Ada Utara, USU, Pak. bagus juga.
Apa ini? Pilihannya seleksi mandiri, seleksi bersama, SBM, Pak. SBM. seleksi bersama ya? Iya, Pak. Oh iya, selamat nih. Oke, ya. Jadi beasiswa ya kalau seleksi bersama itu. Iya. Oh, selamat nih Mas Aldi. Oke, silakan Mas Aldi pilih cewek. Selfie, Pak. Ya, kayaknya sudah kenal sekali ini. Silakan Mbak siapa yang dipanggil Mas Aldi ini? Tidak apa-apa, kita ini manusia ya, bukan malaikat ya. Jadi pasti ada rasa dengan lawan jenis itu ya. Silakan Mbak Selfie ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Selfie, asal Barat, Desa Wakoila, alumni SMA 1 Sawarigadi. Sebentar, ini backgroundnya kok ada cowok di atas kepala ya? Selfie? Ada cowok ya itu, di atas kepala itu cowok ya? Bukan, cewek. Backgroundnya itu kepala cowok itu. Oke ya. Oke, terima kasih Selfie ya. Silakan dipilih cowoknya. Saya laporkan kepada teman saya, Adi Trias. Silakan, siapa yang dipanggil Mbak Selfie tadi? Adi Trias. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tri Saputra, asal sekolah SMA N 5 Kendari. Saya dari Kendari. Oke, silakan Mas Adi, pilih cewek. Terima kasih ya, kota Kendari dia. Ayu Marcela. Ayu Marcela dipanggil Mas Adi. Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marcela, asal sekolah SMA Negeri 1 Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara. Asal daerah Butur, Desa Lakansai. Ya, Kulisusu ya, pernah KKN di sana. Terima kasih Mbak Ayu, silakan panggil masnya. Sarwin. Arwin, silakan Mas Arwin dipanggil Mbak Ayu. Ini literally ini di pelelangan ikan apa ya? Tidak, Pak. Di masjid ini, Pak. Di masjid. Ya, nanti kalau dipanggil sama cewek, kalau nggak dipanggil di nonkan dulu. Silakan, siapa yang dipanggil Mbak Ayu? Ya, Pak. Ayu, siapa yang ditunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarwin, alamat Kabupaten Muna Barat, alumni SMA Negeri 1 Lawa. Sekian, terima kasih. Silakan Mas Sarwin panggil temennya cewek. Sarwin, silakan panggil temennya cewek. Oh, di Siti Jamiatun Maulani. Waode Jamiatin Maulani. Silakan. Siapa yang dipanggil Mas Sarwin? Waode. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Wodi Siti Jamiatun Maulani. Saya alumni SMA Negeri 10 Kendari. Saya dari Kendari. Saya offer ke teman saya, Misail Jos Gerardi. Oke, silakan Mas Mikael. Perkenalkan, nama saya Mikael Jos Gerardi, alumni SMA Negeri 5 Tanah Toraja, asal daerah Tanah Toraja. Dari sana ya? Milih di sini, Ya, sekarang beasiswa? Seleksi bersama, Pak. Oke, terima kasih. Selamat datang. Silakan panggil ceweknya Mas, temennya maksud saya.
Rizky Nur Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Amalia. Saya berasal dari sekolah SMK Negeri 4 Kendari. Saya berasal dari Kendari. Oke, yang punya Kota Kendari, selamat datang Kota Kendari yang sudah punya. Jadilah tuan rumah yang baik. Ya. Oke, silakan panggil temannya yang cowok, Mbak. Arfawan Halik. Lah Itrali nggak dipanggil-panggil ya, kasihan sekali. Karena dia selalu tampil di layar, karena dia berisik. Itu kan sistem siapa yang bicara akan tampil di layar utama. Oke, siapa yang dipanggil tadi? Silakan Mas. Arfawan Halik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Negeri 4 Kendari. Saya dari Kota Kendari. Terima kasih Mas. Ya, silakan dipanggil temannya, cewek. Arfawan, silakan panggil temannya cewek. Halo, Lesti, Arfawan. Pak. Oke, ya, silakan. Siapa yang dipanggil Arfawan? Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusti, lulusan dari SMA Negeri 2 Parigi. Saya berasal dari Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna. Saya Itrali. Silakan lah Itrali, akhirnya panggil sama Lesti. Selamat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laitrali. Saya dari Buton Selatan, tepatnya di Kecamatan Lapandewa, Desa Burangasi. Asal sekolah dari SMA Negeri 3 Lapandewa. Buton Selatan. Silakan. Untuk selanjutnya saya panggil Nur Hayati. Nur Hayati, ya. Silakan Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Buton Tengah. Oke, sama dengan Pak Jalil. Pak Jalil background-nya itu juga Madrasah Aliyah NU itu. Tapi sudahlah, nasibnya kan dosen. Jadi intinya jangan kecil hati untuk mengukir masa depan, jangan kecil hati. Jangan pacaran dulu, harus berhasil dulu, baru boleh memilih cewek atau memilih calon suami. Terima kasih Mbak. Silakan dipilih. Coba Laudi Irfan. Nur Hayati pilih siapa? Iya. Silakan. Arifin. Ya, silakan yang dipanggil Mbak Nur. Perkenalkan, nama saya Rio Stefan, berasal dari asal sekolah SMA 9 Kendari, asal Kendari juga. Oh, lagi punya ya? Iya. Jangan Saya ya. saya serahkan kepada Ananda Nurul. Ya, panggilan Ananda, Kakanda, menarik ini. Kalau di kita kan namanya kerabat ya. Tapi sudahlah, senior-senior menganggap kita dianggap belum kerabat karena belum diinisiasi. Oke, silakan yang dipanggil Ananda tadi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Kolaka, asal sekolah SMA Negeri 1 Kolaka. Terima kasih. Saya akan oper ke teman saya yang bernama Laude Abdul Ghafur. Bentar, Ananda ini apa? SB, SN? SNMPTN, Pak. Oh, pakai rapot ya kalau itu? Iya. Oke, ya. Intinya yang tidak pakai rapot, yang tidak SB ya tetap belajar maksimal ya. Artinya harus prestasinya harus bagus, barangkali dapat beasiswa prestasi itu. Oke, makasih Mbak Ananda. Silakan dipanggil temannya. Laude Abdul Ghafur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Ghafur, alumni SMA Negeri 1 Timur Tengah dari Desa Langku-Langku, Kecamatan Timur Tengah, Kabupaten Muna Barat. Muna Barat. Oke. Makasih Mas Ghafur. Silakan panggil temannya. Iping Sri Rahayu. Sudah tadi, sudah. Erni. Silakan Mbak Erni dipanggil sama Mas Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni, lulusan dari SMA Negeri 3 Kapantori, asal Buton. Saya lemparkan kepada teman saya, Rian Setiawan. Silakan yang dipanggil Mbak Herni. Ya. Perkenalkan, nama saya Setiawan, asal sekolah dari SMA 13 Utara, asal Masam. Saya lemparkan ke teman saya bernama Dia. Oke, yang dipanggil Mas Setiawan, Dia. Backgroundnya celananya itu kelihatan tuh celananya. Oke, silakan yang dipanggil Mas siapa tadi? Mas Rian, Mas Setiawan, cewek ya. Sudahlah literally, nggak usah tampil-tampil di muka ini, jangan bergerak nih. Silakan yang dipanggil Mas Rian siapa? Iya. Desa alumni. Terima kasih. Oke, siapa yang dipanggil lagi? Oke, siapa lagi? Sudah selesai? Tunggu Pak, dia jelek jaringannya Pak. Ini masih banyak yang belum. Raulina juga belum. Andi Astri juga belum. Rustamal belum. 3. Ayo, silakan. Saya memilih Laude Irfan. Silakan Laude Irfan. Laude Irfan. Bukannya sudah tadi ya? Belum? Belum, Pak. Oke, Laude Irfan dipanggil sama Maharani Kaila Ramadhani. Bagus sekali namanya. Ya. Al-ismu yadullu alal musamma. Jadi, nama itu panggilan. Kalau namanya bagus itu mendoakan. Oke, silakan Laude Irfan dipanggil sama Mbak Maharani. Halo, Irfan. Halo, Irfan. Pak, lagi jelek jaringannya. Oke, ganti yang lain, Mbak. Ganti yang lain. Mbak Maharani bisa ganti yang lain? Apakah tidak bisa berubah hatinya? Maharani, siapa yang dipanggil selain Laude Irfan? Ini sementara kok ya. Tidak harus dipaksa. Ya dipaksa boleh. Toh nanti juga akan ada cinta itu. Yang persoalannya bukan itu ya. Ini biar cepat itu waktunya. Silakan Maharani panggil selain Laude Irfan.
Dia pilih yang lain. Daen, kau dipanggil. Ruzin. Oke, yang ada dulu, ya, yang belum. Saya panggil. Andi Astri Sastraya, Yanti. Silakan, Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Muna Barat juga kemeresek ya jaringannya ya. Terima kasih Mbak Andi. Yang belum Ardi Prianto. Silakan Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Prianto. Saya dari Buton Utara. Tepatnya di Salakansai. Saya alumni SMA Negeri 2 Butur. Oke. Buton ya. Terima kasih Mas Ardi Prianto. Selanjutnya Mas Rustamal Rosat. Perkenalkan, nama saya Rustamal Rosat. Saya alumni SMA Negeri 1 Barangka, asal saya Kabupaten Muna Barat. Terima kasih. Oke, Muna Barat ya. Berikutnya Daen Muhammad Maraden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daen Muhammad Maraden, asal daerah dari Muna, asal sekolah SMA 1 Kabau. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Daen. Daen apa Daeng ya? Oke, berikutnya Mbak Raulina Simbolon ya. Toraja ini mana ini? Batak ya. Perkenalkan, nama saya Rolinawati Boru Simbolon. Saya lulusan dari SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ya, iya. Kenapa jauh-jauh di kesini nih? Sama dengan Jus tadi. Halo, Mbak Simbolon. Ini kayak penyanyi itu ya, pakai marga itu ya. Yang cantik itu siapa itu? Tampu Simbolon ya. Sama artis itu siapa? Yang cantik itu siapa? Iya. Yang nyanyi nari itu juga sering dibuat senam. Oke, Mbak Simbolon ini lolos di apa? SB, SN? SB, Pak. SB ya, seleksi bersama ya. Oke, selamatlah. Terima kasih Mbak Carolina. Selanjutnya Mbak Azmiul Khusri. Silakan Mbak Azmiul Khusri. Dimut Mbak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Azmiul Khusri. Saya alumni SMK Negeri 4 Kendari, asal Kendari. Oke, yang punya Kendari. Terima kasih Mbak Azmiul. Berikutnya Mbak Kiki Andriani. Silakan Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kiki Andriani, asal sekolah SMK Negeri 4 Kendari.
Oke, Kendari ya. Dari Kendari. Makasih Mbak tuan rumah. Berikutnya Mbak Enggi Eksanti. Enggi Eksanti. Silakan Mbak Enggi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Enggi Eksanti, asal sekolah SMA 1 Abuki, asal Kabupaten Konawe. Iya, Konawe. Terima kasih. WOD Ramlianti sudah belum ya? WOD Ramlianti sudah? Belum ya? Silakan WOD. Atau dia Ramadhani? Oke, ya, WOD dulu. WOD. Waalaikumsalam. Kabupaten Oke, WOD Ramliati. Baik. Kira-kira adakah yang belum perkenalan? Dia dan belum. Siapa yang belum? Oke, Laudi Irfan ya. Tadi dipanggil jaringannya. Silakan Laudi Irfan ya. Kalau bicara di mute, Mbak. Oke, silakan Mas Laudi Irfan. Halo, sudah semua? Ada yang belum? Ya. Nanti jangan. Sudah ya? Kita anggap sudah. Yang belum, jangan sampai sakit hati. Oke, silakan Mbak Erna. Iya, ini Mbak Erna malah belum. Mohon maaf nih. Padahal di depan mata ini. Itulah, kalau di depan mata malah saking dekatnya itu enggak lihat. Monggo Mbak Erna. Mohon maaf, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erna, asal lulusan dari SMA Negeri 2 Kulis Utara, Kabupaten Buton Utara, asal Desa Lakansai. Oke, Buton Utara. Iya, Mbak Erna. Terima kasih. Hampir siap angkatan ada namanya Erna. Tidak tahu apa maknanya Erna. Ya, terima kasih. Ada lagi yang belum? Kalau dianggap cukup, sudah kita bergeser ke RPS. Baru minggu depan kita mulai materi. Terus teman-teman juga ada bekal, ada buku yang dipegang, dibaca-baca. Terus sekaligus 45 menit akhir, satu kelompok atau satu chapter dibaca 4 orang itu. Silakan dibagi. Nanti 4 itu bercerita, poin-poin dari itu. Jadi ceritanya materi dari saya juga mahasiswa aktif membaca di situ. Nah, ketua tingkat segera ketemu Pak Jalil di jurusan, di copy itu. Terus nanti disepakati saja, silakan. Ketua tingkat dari 9 chapter. Itu dia. Oke, Mbak Siti Nur Aisyah belum. Monggo Mbak Siti Nur Aisyah. Mohon maaf ya. Silakan Siti Nur. Mbak Siti Nur Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya alumni SMA Negeri 1 Kabawo. Saya dari Kabupaten Mana, tepatnya Kecamatan Kabawo, Desa Kasaka. Muna ya, Kabau. Ya. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi yang belum? Atas nama Isra belum, Pak. Mbak Isra, monggo, Isra Hidayat. Mau Isra Mi'raj. Silakan Isra. Isra cewek ya, Isra. Silakan Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra, lulusan sekolah SMA Negeri 1 Kulis Susu. Saya berasal dari Kabupaten Buton Utara, RK tepatnya di Desa Loji. Sekian. Oke, ya, terima kasih Isra. Baik, saya kira cukup ya. Ada 35 yang sudah memperkenalkan. Insya Allah nanti saya simpan ini rekamannya, barangkali tentu tidak akan di-share di privasi, disimpan. Kita bergeser ke RPS ya. Rencana pembelajaran semester. Baik, bisa dilihat. Jadi semua dosen itu harus diingatkan, sekali lagi, semua dosen harus diingatkan untuk menyampaikan RPS. RPS ini komitmen seorang dosen ketika memberikan perkuliahan. Meskipun perkuliahan itu metodenya banyak. Yang paling baik adalah 2 arah. Satu, dosen menyampaikan sekaligus mahasiswa juga diminta untuk aktif. Tidak bisa ya. Tidak bisa dibuka. Kira-kira yang sudah masuk, Bapak Ibu siapa Mbak, Mas? Mbak Khairiyah. Pala Aso, Pak. Pala Aso, bahasa Inggris ya? Iya. Terus Pak Topo dan Ibu Yunita Simatupang. Oh, jurnalistik ya. Pak Topo pengantar sosiologi. Iya. Terus, ya, semua sudah ada RPS-nya? Belum. Ya, nanti diminta ya. Paling tidak itu untuk apa istilahnya? Iya, komitmen seorang dosen harus ada di RPS itu. Harus disampaikan kepada mahasiswa tahapan-tahapan perkuliahan. Oke, ini sebenarnya bukan RPS, silabus, karena ini belum selesai itu. Ya. Nah, ini mestinya belum selesai disusunnya. Paling tidak teman-teman bisa melihat dari topik hari ini adalah perkenalan, kemudian kontrak belajar tadi sudah kita sepakati, paling tidak etika kuliah daring adalah teman-teman mengaktifkan video, memang butuh paket, jadi bagaimana caranya itu teman-teman bisa kuliah. Kalau di warung kopi bisa nyaman, sudah pakai headset, warung kopi 5.000, ya, terus apa? Mie goreng, mie kuah ya kalau di sini ya, selalu mie ya. Atau apa enggak, roti ya secukupnya ya. Ya, setiap kuliah modal 15.000 berarti. Satu beli akun 5.000 ya di warung-warung kopi, sama kue 5.000, udah 15.000. Lumayan memang. Nah, kalau punya paket ya syukur, kalau enggak ya begini. Di rumah saya ini wifi ya, makanya kalau pagi saya mending kuliah dari rumah, artinya tidak luring ya. Kalau luring itu kan kemerungsung, pagi-pagi harus ngampus itu. Sementara kebiasaan di orang sini itu pelayanan itu jam 9:30, jam 10.
Itu. Baik. Jadi itu di awal sudah kita sepakati kontrak, terus perkenalan, terus RPS ya. Sekarang kita akan sampaikan beberapa topik yang kita akan lalui. Nanti minggu depan bicara soal pengertian kemaritiman secara etimologi maupun secara terminologi, secara bahasa maupun secara istilah atau operasional. Pengertian tentang wawasan kemaritiman, tentu juga tujuan pembelajaran wawasan kemaritiman. Jadi ini yang kita sampaikan. Jadi ada pengertian kemaritiman, pengertian wawasan kemaritiman, dan apa tujuan dari subtopik dari ini. Oke, berikutnya budaya ya. Ini mana ya? Kok ini langsung 4 ya? 2 kok nggak ada 2? Sebentar, kok 2 nggak ada ya? Atau saya pakai yang satunya ini? Jadi minggu depan bicara soal pengertian kemaritiman baik secara etimologi, secara bahasa maupun secara istilah atau terminologi, kemudian wawasan kemaritiman. Saya ambil dari sini saja kalau begitu. Ini belum diinstal, jadi selalu minta yang lewat sini baru bisa. Jadi tentang pengertian kemaritiman, ini dikembangkan karena wawasan kemaritiman sebenarnya kan rohnya itu di Fakultas Perikanan, Profesor Lasara itu. Beliau atau tim sudah menyusun diktat mungkin ya, diktat secara rapi, tetapi karena saya berpikir ini wawasan kemaritiman, kalau itu nanti dipakai di antropologi, justru coraknya nanti corak Fakultas Perikanan, padahal kita ingin wawasan kemaritiman yang coraknya adalah corak antropologi atau corak umum. Maka saya minta nanti teman-teman membaca yang 9 perspektif menuju kemaritiman Indonesia, yang sudah saya share di Mbak Nur Khairiyah untuk bukunya itu. Nah, untuk e-booknya atau PDF-nya bisa ketemu di jurusan. Nah, ini yang akan kita lalui. Kalau terlalu kecil, bilang ya. Ini baru saya format untuk besar. Oke, ini besar. Baik, ya. Ini yang disebut namanya silabus atau RPS. Kalau RPS mengungkap satu tujuan pembelajaran, penilaian, detail setiap pertemuan itu detail itu. Ya. Jadi pengantar atau penjelasan silabus ini disebut silabus. Meskipun sekarang yang tren itu yang bagus adalah RPS, lebih lengkap tadi. Metode pembelajarannya dengan apa? Apakah dengan ceramah, dengan kasus atau dengan tugas? Ya. Di sini sudah kita atur tata tertib dan kontrak tadi, silabus baru kita sampaikan, terus hari ini atau saat ini kita menyampaikan tentang definisi atau RPS ya, RPS. Ini RPS-nya. Jadi minggu depan definisi maritim, kepulauan dan Nusantara atau maritim, kemaritiman, negara kepulauan, definisi kepulauan di pertemuan minggu kedua. Kita itu mid atau ujian setengah semester itu di pertengahan November, nanti final itu di pertengahan atau ya di pertengahan Januari. Jadi tidak terasa itu kuliah terus.
Teman-teman harus jaga kesehatan, harus semangat. Kalau perlu di print, Anda harus selesai di semester 7, semester 8, atau semester berapa. Karena kalau berbicara soal indeks prestasi kumulatif, IPK, di kita itu kan 81 sudah A. Sementara di perguruan tinggi yang lain itu 86, nilai 86 baru A. Nah, teman-teman 81 sudah A, itu justru di satu sisi memberikan jangka waktu kuliah S1 bisa 3,5 tahun ya, meskipun jarang ya. Ada di senior itu angkatan 2017 terbaik sefakultas itu 3 tahun 7 bulan selesai. Ya. Tentu harapannya tidak sekedar selesai ya. Jadi teman-teman langsung S2, silakan mengambil S2 bagi yang mampu. Kalau enggak ya silakan nikah sama orang yang dicintai, syukur, semangat kerja, kan begitu. Dalam fikih itu kan yang cari nafkah laki-laki. Perempuan adalah pendidik dari generasi-generasinya. Baik. Jadi minggu kedua bicara soal maritim dan kemaritiman, negara kepulauan, definisi Nusantara. Ini nanti yang akan kami sampaikan. Terus 45 menit di akhir perkuliahan, teman-teman harus berbagi gantian. Jadi misalkan besok itu chapter 1, 4 orang ini, silakan Mbak Ketua Tingkat, urut absen juga boleh. Ya, 2 cewek, 2 cowok juga bisa. Itu enggak juga enggak apa-apa. Terserah. Intinya 1 chapter itu untuk 1 kelompok 4 orang. Karena jumlah kita ini 35. Kalau di absen jumlahnya itu 37. Ya, tapi di layar ini 35 tadi saya lihat. Ada 2 yang tidak masuk ya, atau mungkin sinyal. Intinya jangan alasan sinyal, intinya hah? Sisa 36 mahasiswanya, Pak. 36, yang 1 enggak ada ya? Iya. Ya, nanti kita absen di akhir ya. Oke, kita sampaikan dulu untuk RPS atau pokok-pokok bahasan yang akan kita lalui. Minggu berikutnya tentang sejarah kemaritiman Indonesia dibuktikan dengan bukti sejarah, dengan bukti arkeologis. Di sini nanti ada peninggalan-peninggalan kapal pinisi, itu salah satu bukti arkeologis. Bukti sejarah mungkin bisa kita lihat di Muna, itu simbol-simbol kuda ya, itu di beberapa goa itu sudah masih sampai sekarang masih kita lihat itu. Yang paling banyak adalah di Sulawesi Selatan. Itu bukti arkeologisnya kuat, bukti sejarahnya kuat. Minggu berikutnya aspek sosial dan budaya maritim, itu berarti peradaban maritim. Jadi di kita ini bisa dilihat bahwa perspektif pembangunan nasional itu tidak lagi berkiblat pada daratan, tapi harus ke laut. Hanya persoalannya orang-orang laut itu kan filosofinya kan ekstrim. Jadi hari ini, pagi ini keluar solar 200.000, maka pulang dari nelayan, ya, pulang dari kerja menangkap ikan itu harus dapat yang lebih 500. Maka ada penelitian skripsi kakak kelas kita, judulnya itu begini, hasil tangkapan sekali habis. Hasil tangkapan sekali habis. Jadi di situ temuannya ini gaya konsumsi orang-orang Bajo justru ekstrim, justru konsumtif. Ya. Ibaratnya itu hari ini ada ya kita habiskan, besok kita cari lagi. Jadi menjadi skripsi dari salah satu angkatan 2017 ya. Sumber daya manusia, kita ini kaya dengan SDM, hanya persoalannya penghargaan terhadap orang pintar di Indonesia selalu dianggap kurang. Maka banyak orang yang memilih berkarir di luar negeri. Berbeda kalau orang yang karir luar negeri meskipun besar, tapi kalau niatnya adalah membangun Indonesia seperti Bu Sri Mulyani, itu kan sudah Menteri Keuangan beberapa kali. Padahal di UNDP, di Bank Dunia, beliau punya posisi yang strategis. Dari sisi pendapatan, dari sisi apresiasi, justru akan memilih jadi pekerja di World Bank, ya, Bank Dunia itu. Tapi yang terjadi kan enggak. Dijadikan menteri dia mau. Erick Thohir ya, Menteri BUMN.
dulu kan yang punya saham di apa itu kesebelasan luar negeri itu yang MU ya, MU atau apa itu ya. Nah, setelah dijadikan menteri dia mau pulang. Artinya apa? Kalau dari sisi pendapatan, keuangan, itu akan pilih karir di luar negeri. Tapi kalau kemudian dikasih jabatan, orang ternyata mau pulang ke Indonesia dengan alasan membangun Indonesia. Tapi lagi-lagi, kalau yang tidak punya jabatan, pinter, dia akan berkarir di luar negeri. Nah, di situ sumber daya manusia bagus, ini satu contoh yang umum ya, sumber daya manusia bagus, tetapi penghargaan terhadap mereka kurang, maka banyak yang jadi konsultan di luar negeri, di tempat, di negara-negara di luar Indonesia, di luar negeri. Berikutnya, ruang lingkup tentang aspek sosial dan budaya maritim adalah masyarakat pesisir. Kita ada komunitas orang Bajo, terus daratan kita dengan lautan, lebih luas lautan. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah masyarakat pesisir. Wakatobi misalkan, 80% itu kan laut, 20-nya adalah darat. Hanya itu terkenal dengan surganya para wisatawan. Dan ketika ke sana, saya belum pernah ke sana, hanya membaca, nggak tahu nih PKL kita ini mau ke Konawe Kepulauan. Itu untuk kakak kelas kita 2018, 2019 nanti yang sudah vaksin akan diikutkan PKL di Wawoni kayaknya. PKL itu praktek kuliah lapangan. Nah, teman-teman belum, nanti semester 6, semester 5, semester 6 itu baru PKL. Berikutnya adalah ekonomi maritim, industri dan jasa sumber daya maritim. Terus potensi sumber daya perikanan, industri dan jasa sumber daya maritim ini banyak. Misalkan di pelabuhan-pelabuhan itu kan banyak yang menyewakan tempat untuk menyimpan ikan ya. Itu selalu ada. Tidak harus dibawa pulang, besok taruh di situ, dijual lagi. Coba di asesmen, dilakukan penelitian di tempat-tempat pelelangan ikan. Pasti banyak yang menyediakan jasa sumber daya maritim, jasa ya untuk menyimpan itu ikan, hasil tangkapan yang terlalu banyak. Karena ikan di laut itu kan selalu diambil tapi selalu ada. Selalu diambil, tidak habis tapi selalu ada. Itu sebagai bentuk kita ini masih lemah. Tuhan punya maha kaya itu. Jadi laut itu diambil sekian ton ikan masih tetap besok tetap memberi. Ya. Tergantung musimnya, musim apa itu, musim laut atau musim timur. Ya, teman-teman Bajo atau masyarakat pesisir yang punya pengetahuan lokal terkait dengan membaca alam, kapan harus melaut, kapan tidak, dia sudah paham. Nah, ini dimasuk di dalam ekonomi maritim, potensi sumber daya perikanan. Keenam, masuk dilanjutkan. Ketujuh, zona ekonomi eksklusif, lebih kepada perbatasan yang menjadi wilayah negara NKRI. Dulu rebutan soal apa? Simbol atau batasan-batasan laut itu, rebutan dengan negara lain. Kita itu lemahnya di situ ya. Mengelola, memberikan identifikasi dan mudah menyerahkan. Berikutnya MIT. Nah, ini di pertengahan November sepertinya sudah MIT. Dan selanjutnya nanti akan diteruskan oleh Pak Ahmad atau dia pakai buku yang nanti kita kopikan, bentuknya e-book itu tentang 9 perspektif menuju maritim Indonesia. Oke, ini yang kita akan sampaikan silabus atau tahapan-tahapan ruang lingkup maupun pokok bahasan yang akan kita lalui selama 1 semester. Tentu seperti yang saya sampaikan, agar kuliah kita ini hidup, saya minta di 45 terakhir itu menjadi wilayah mahasiswa untuk menyampaikan apa yang dibaca itu. Jadi kepada ketua tingkat segera ke jurusan, kalau sudah dikendari ada motor syukur, karena kalau dikirim ke WA sepertinya berat ya. Sepertinya berat karena berapa? 70 kali 3.
280 MB. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya absen? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, sampai ketemu di nanti sosialisasi di Jumat jam 2 sampai selesai, terus nanti Sabtu pagi dengan teman-teman kelembagaan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Terus habis duhur jam 13 kita ketemu Bapak Ibu kita di kampus. Jadi teman-teman punya Bapak, punya Ibu, silakan dimanfaatkan, terutama konsultasi tentang akademik, IPK-nya, kapan harus mengambil 24 SKS, kapan tetap 20 ya. 20 terus juga enggak apa-apa, yang penting tugas-tugas tidak terbengkalai. Biasanya justru kalau 24 Anda sibuk, Anda tidak kuliah, capek karena kerja, ya kan banyak yang kuliah sambil kerja. Tapi kuliahnya jadi terbengkalai karena capek. Kerja-kerjanya kan kerja kuli bangunan. Jadi bisa eksis, bisa tapi capek. Silakan diatur waktunya. Kalau memungkinkan ya jangan diambil setiap hari gitu. Kapan harus izin, anggap saja harus ada izin 1 untuk kerja, enggak apa-apa itu. Untuk mata kuliah ini kapan saya izin gitu ya. Boleh, tapi jangan banyak izinnya. Berarti pertemuan 7 itu izin hanya sekali. 6 itu harus tatap muka, harus ketemu begini. Sambil nunggu informasi apakah perkuliahan bulan Oktober nanti sudah boleh luring atau tidak. Sama sebenarnya, banyak nilai-nilai yang lepas ketika daring begini. Satu, kita tidak punya rasa emosional ya. Karena di sini ini kan hampir sama ya. Yang membedakan itu kan Anda bisa ngomong sendiri bebas, tidak menghormati, itu urusan Anda toh. Kita tidak tahu hanya senyum-senyum sendiri juga bebas, itu tidak ada yang mengontrol ya. Nah, disitulah interaksi yang terbangun, yang ada itu di daring tidak ada. Berbeda kalau kita luring ya. Anda bisa melihat saya bisa melihat langsung. Banyak hal lah, banyak hal. Meskipun juga ada sisi positifnya. Ya. Bagi yang di kampung tidak harus jauh-jauh buru-buru ke Kendari, toh bisa daring. Itu salah satu kelebihan, kekurangan juga ada. Baik, sambil saya tunggu siapa yang akan bertanya. Nanti minggu depan bicara soal definisi pengertian tentang wawasan kemaritiman atau negara kepulauan Nusantara, ya, wawasan Nusantara itu. Adi Tri Saputra. Hadir Pak. Siap. Agatha Febrika Debi Toding Labi. Tidak ada ya. Wanjang ini namanya. Tidak ada. Ananda Nurul Fatimah. Ada ya. Tadi dipanggil sama Mikael itu ya. Aryo ada. Ayu ada. Dea ada, Iping ada, Maharani ada, Nesti ada, Rizky Nur ada, Sarwin ada, Aldi, Andi, Ardi, oke ada semua. Arfawan ada, Asmiul ada, Daen ada, Enggi, Erna, Firlan ada enggak Firlan? Tidak ada Firlan ya? Firlan pindah, Pak. Pindah kemana? Kurang tahu juga, Pak. Oke, ya, makasih Mbak Ketua. Isra ada. Julianto? Tidak ada. Kiki ada. Ita ada. Laudi Abdul Ghafur. Laudi Irfan. Mikael, Nur Hayati, Rolinawati ada, Rustama ada, Ryan, Selvi, Nur Aisyah, Wa'udin Khairiyah, Wa'udi Ramlianti, Wa'udi Siti. Baik, ada 3 yang tidak ya. Firlan pindah ya.
Firlan, Julianto. Julianto tadi ada, Pak. Julianto ada, Pak. Mana orang? Oke, Tadi saya Julianto. panggil, Pak. Julianto ada. Agatha Febrika. Ini temennya Tidak ada, Pak. Mas Mikael. Tidak ada ya. Baik. Saya kira cukup sampai di sini. Minggu depan jam 9 sampai selesai ruang teman-teman untuk membacakan, menyampaikan poin-poin chapter itu. Terserah, tidak harus semuanya, yang penting ada bacaan itu. Ya, bacaan untuk satu kelompok, satu chapter, 4 orang. 4 orang silakan membaca, dibagi halamannya begitu, membaca cepat ya. Intinya poin-poinnya saja. Jadi kalau perlu ya ada hal yang penting bisa langsung refleks disampaikan, kemudian ada yang menanggapi bacaan dari satu kelompok itu. Dan minggu berikutnya juga begitu. Meskipun nanti pasti biasanya setelah meet ini teman-teman bikin makalah ya. Bisa berangkat dari tulisan itu atau makalah umum, terserah Bapak dosennya. Nah, untuk saya modelnya begitu, saya memberikan materi jam 7.30 sampai 9, nanti 9 sampai 45 adalah ruang dari teman-teman, terutama satu kelompok, satu chapter, ada 4 orang. Baik, terima kasih. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Sampai ketemu di ruang yang lain. Salam sehat. Semoga teman-teman tetap semangat. Sekali lagi, harus sudah mulai menata hati. Yes, di antropologi sudah tresno, sudah senang gitu. Kalau tidak cinta ilmu, apalagi tidak cinta dosennya, berat ya. Berat itu. Nah, harus dihilangkan rasa-rasa itu. Jadi mantap, madep, belajar antropologi. Belajar antropologi ya ilmunya ya dosennya. Wa irsyad ustadzin, kita butuh guru. Waktu li zamanin, untuk bisa berhasil itu 4 tahun ya. Waktu li zamanin, masanya panjang. Tidak bisa sarjana itu bim salabim, kun fayakun, tidak bisa. Proses 4 tahun, yang standar 4 tahun. Ya, itu waktu di zaman. Wabul goten, bekal. Teman-teman ini yang beasiswa itu juga ingat dibiayai oleh negara. Yang tidak beasiswa dibiayai ibu, dibiayai bapak, harus lebih semangat. Jadi tidak ada kuliah atau menuntut ilmu itu yang gratis, semua dibiayai. Beasiswa kayak dari bapak ibunya, dari pamannya, semuanya wabul goten, bekal. Tentu di luar itu ada cerdas, ada semangat belajar ya. Ini yang tahu ini Mbak tadi yang Nur Hayati yang dari MAN ya. Itu kan ada kitab Ta'lim Muta'alim ya. Wa halalatanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amajmu bayani. Dakain wa khirsin wastibarin. Cerdas itu tidak hanya gen ya. Bapak ibu kita tidak lulus SD, orang kampung atau apalah, tapi semangat untuk menyekolahkan, menguliakan anaknya luar biasa. Insya Allah dalam mencari rezeki barokah, mudah. Itu yang disebut dakain, cerdas, bisa diciptakan dengan berkawan, bersosial dengan orang-orang yang baik. Yang kedua, wakhirsin. Wakhirsin itu gairah belajar itu luar biasa, agresif. Jadi semangat untuk belajar selalu kurang, selalu diskusi, selalu ingin aktif di semua kegiatan-kegiatan ilmiah. Wastibarin, tentu sabar. Nah, ini ketiga-tiganya internal dari Anda. Yang 3 dibutuhkan orang lain. Wabul goten itu bekal. Wa irsyadu ustadzin, perlu ada guru ya. Kalau Google terus berat ya. Google terus berat. Waktu li zamanin 4 tahun untuk bisa sarjana, teman-teman bisa mulai mendesain dari sekarang. Sekali lagi, jangan pernah pacaran dulu atau lagi sampai nikah, jangan nih. Kita tuntaskan, selesaikan dulu. Syukur bagi yang pintar bahasa Inggris, akses beasiswa LPDP banyak.
Silakan teman-teman berkreasi. Yang lulusan swasta atau madrasah aliyah enggak usah kecil hati. Pak Jalil ini lulusan pondok pesantren. Dulu advokat memang, dulu hukum, advokat, ternyata capek ya hidup di swasta. Alhamdulillah. Di sini ada saya nembak dari Jogja, bukan ke sini dulu. Memang nembak di sini, tapi ujiannya di Jogja. Setelah lolos ujian komputer, dipanggil wawancara itu. Kebetulan lolos, apa yang lokal tidak ada yang lolos, maka diambillah saya sama Pak Daniel. Dan di situ kami kemudian belajar, ternyata kalau disandarkan sama Tuhan itu enak. Memang kita itu cinta sesuatu, berharap sesuatu, ya harus kita kejar, harus kita ciptakan untuk mendapatkan. Kalaupun tidak, ya sudah. Saya beberapa kali UMPTN, dulu namanya UMPTN, sekarang namanya SNSB. Dulu kan namanya Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saya semester 3 di UIN Sunan Kalijaga, itu masih ujian UMPTN-nya, saking belum puas kuliah di agama itu. Meskipun hukum perdata ya, bukan perdana. Jadi saya ujian UMPTN ketika lulus SMA enggak lolos. Lalu semester 3 ujian lagi enggak lolos. Saya milih fisika di Undip atau UNS itu. Oh ternyata Tuhan kasih saya beasiswa atau perguruan tinggi umum ketika S2 yaitu antropologi UGM. Kira-kira itu. Jadi apapun yang kita desain dalam hidup ini, tetap Tuhan itu sudah membuat kita menjadi begini ya. Tentu sebagai orang yang sehat harus dikedepankan akal sehat kita. Untuk sehat ya harus olahraga, untuk pintar harus belajar, untuk bisa makan harus kerja, untuk berhasil harus tekun, disiplin. Jadi di kamarnya tuh ditulisin, Jalil mau lulus tahun berapa, Jalil mau jadi apa, itu ditulis itu, ditulis mau jadi apa. Boleh main, boleh terserah, tapi tetap ingat kita ini tugas utama adalah belajar dan studi. Silakan yang punya kemampuan bakat dikembangkan. Apa yang dimiliki universitas, kalau fakultas ini teater, ya, ada sanggar tapi saya belum tahu persis ya. Jadi silakan beraktivitas di komunitas, di universitas yang kira-kira bisa untuk menjembatani bakat dan minat teman-teman. Oke, saya kira itu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk kuliah perdana ini. Sampai ketemu di Kamis yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.